Loh, masa ngaku keturunan Prabu Siliwangi ndak punya jiwa kepemimpinan, nggak punya jiwa cinta kasih kepada sesama manusia, nggak punya rasa pengabdian, pengorbanan kepada manusia. Tidak pantas mengaku. Jadi apa ajaran-ajaran kaluhuran yang diwariskan leluhur kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan mengaku saya cucunya Prabu Siliwangi, saya cucunya Prabu Brawijaya, saya cucunya Mahapati Gajah Mada. Jadi memantaskan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam untuk teman-teman semua, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan malam hari ini masih dikasih kesehatan dan selalu tetap berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, masih bersama saya dan Mas Arifin Soleh. Kita berbincang-bincang lagi. Dalam perbincangan kali ini saya ingin tambah-tambah terus Mas. Untuk jadi ada yang saya ingin bincangkan juga terjenengan. Jadi suatu saat itu saya sowan lah ke teman-teman ngopi-ngopi gitu kan. Ini ada sangkutannya juga dengan kemarin kita buat video itu Mas. Ini ada penasaran juga. Jadi saya pernah mendengar juga masalah yang sering dikatakan teman saya juga, masalah mati sak jroning urip Mas. Jadi mati sak jroning urip itu menurut panjenengan itu seperti apa Mas? Cara-cara kita untuk menempuh ke arah sana itu. Mati sak jroning urip sama dengan video sebelumnya yang apa tuh muksa. Multi tafsir Mas. Sama juga ya. Multi sudut pandang. Kan nanti ada penafsiran secara kepercayaan, keyakinan juga. Agama. Itu mungkin biar dilengkapi teman-teman. Kalau kita kan satu, kita membahas mati sak jroning urip dari kesadaran manusia. Satu sudut pandang saja. Yang lainnya biar dikompleti kan itu. Kalau kita membicarakan mati sak jroning urip dalam kesadaran manusia, berarti kita membahas diri kita sebagai manusia, Mas. Sebagai manusia, iya. Diri kita sebagai manusia yang istilahnya bahasa universalnya, kita mempunyai tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh emosi, hati, dan hidup. Itu adalah kita sebagai manusia. Lah, mati sak jroning urip itu gimana? Ketika hidup kita yang sudah memimpin tubuh fisik kita, tubuh pikiran kita, emosi dan hati kita. Itulah yang namanya mati sak jroning urip dalam perspektif kesadaran manusia. Istilahnya, sama sering dengar kata dalam tempurung. Iya, betul. Nah, ibaratnya kata ini adalah hidup kita. Tempurungnya adalah tubuh fisik kita, tubuh pikiran kita, emosi kita, hati kita, itu adalah tempurung. Nah, ketika kata di dalam tempurung itu terbatas. Terbatas ya. Ya. Jadi istilahnya sekarat.
bahasanya. Belum hidup. Tapi kalau katak ini sudah istilahnya ngemuli tempurung, sudah keluarlah dari tempurung. Sudah menyelimuti tempurung. Inilah yang namanya mati sakjroning urip. Yang sebelumnya hidup kita diperbudak oleh kemauan fisik kita, kemauan pikiran kita, kemauan emosi kita, kemauan hati kita. Hanya diperbudak di dalam tempurung. Tapi ketika dalam proses kehidupan ini kita berhasil bahwa katak yang tadi dalam tempurung menjadi lebih besar daripada tempurung, bahkan menyelimuti tempurung. Yang artinya hidup kita sudah menguasai raga kita, pikiran kita, emosi kita, hati kita. Jadi itu semacam terbebas itu Mas ya? Nggih. Jadi hidup kita yang tadinya terkurung, diperbudak oleh keinginan raga, pikiran, emosi dan hati, sekarang hidup kitalah yang memimpin, yang artinya raga kita adalah alat untuk hidup melakukan sesuatu di dunia ini, untuk menjalankan tugas hidup. Jadi pikiran kita disetir hidup kita lah ini. Gitu, tubuh, pikiran, emosi dan hati kita sudah yang memimpin adalah hidup kita. Iya. Yang artinya katak sudah menyelimuti tempurung. Katak sudah lebih besar daripada tempurungnya. Jadi untuk ke arah sana juga Mas ya. Kita kan mohon maaf ya. Kita dari sudut pandang saya sendiri tapi ya kalau ada salahnya ya jenengan monggo tidak ada yang salah. Kalau dalam sudut-sudut yang lain untuk mencapai mati sakjroning urip niku perlu ditirakati juga Mas berarti. Bisa. Misalnya kan yang perlu dibaca di sini tirakat adalah jalan. Tirakat itu adalah jalan Mas. Jalannya untuk mencapai ke sana ya? Jadi jalan pembebasan hidup kita adalah yang memimpin. Bukan yang diperbudak oleh tubuh kita, pikiran kita, emosi kita dan hati kita. Jadi seperti apa Mas cara untuk mentirakati itu tadi Mas? Untuk yang mencapai ke mati sakjroning urip. Ya. Nah, pentingnya kesadaran di sini, Mas. Pentingnya kesadaran di sini. Iya. Makanya nanti ada hubungannya dengan video-video sebelumnya, yaitu video tentang sabar, video tentang menerima, video tentang mengalah, video tentang welas, video tentang ikhlas. Nah, ini ada istilahnya tirakatnya. Tirakatnya di situ. Ketika zaman sudah sukses melakukan dalam kehidupan secara ilmu sabar, ilmu menerima, ilmu mengalah, ilmu welas sak padha padane dan ikhlas, itulah yang namanya mati sakjroning urip. Tirakatnya itu tadi Mas. Dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi terus dilatih. Jadi secara nggak langsung ketika seseorang sudah melihat video-video yang sudah kita buat, itu adalah langkah menuju mati sakjroning urip. Bukan berarti kita mati dikubur enggak. Tapi istilahnya yang dahulunya raga ini, istilahnya hidup kita diperbudak raga. Saya ingin makan. Kan kesabaran dalam versi raga adalah makan minum yang sehat. Nah, kalau hidup kita diperbudak oleh visi kita, maka kita memakan segala sesuatu yang tidak sehat atau istilahnya yang tidak halal. Itu berarti memperbudak hidup. Tapi kalau hidup kita yang menjadikan alat tubuh kita, maka kita akan makan minum yang halal atau menyehatkan secukupnya. Tahu batasannya. Lah ya. Berarti otomatis kita harus mengenal hidup kita dulu Mas ya. Kan gitu kan. Makanya
sabar, nerimo, ngalah, welas, ikhlas itu adalah mengenal hidup kita, Mas. Dalam bahasa lain, itulah cara mengenal Muhammad kita sendiri. Nah, ini dalam bahasa lainnya itu adalah cara untuk mengenal Muhammad kita sendiri adalah dengan sabar, nerimo, ngalah, welas, ikhlas. Otomatis sudah ya. Otomatis. Karena ini kan hidup kan tidak bisa dibahas kan bukan materi. Bukan materi, ya. Tapi kalau kita selalu dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang sudah mengenal hidupnya sendiri atau Muhammadnya sendiri, maka dia pasti akan sabar, nerimo, ngalah, welas, ikhlas. Nah, makanya orang Jawa mempunyai kesadaran atau pemahaman Muhammad adalah sabar, nerimo, ngalah, welas, ikhlas. Jadi bukan hanya cinta kepada Muhammad, tapi kenal dengan Muhammad. Kenal dengan Muhammad. Jadi terlepas saya tidak membahas masalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bahasanya nanti lain. Tapi kita ngomongin kesadaran diri manusia. Kenapa? Karena bentuk fisik kita manusia adalah mim, kepala, tangan adalah hak, perut kita adalah mim, kaki kita adalah dal. Muhammad kita harus kenal Muhammad kita dulu sebelum mengenal Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya itu yang dimaksud dengan man arafa nafsahu, mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri dulu. Makanya orang Jawa gak perlu mengenal Muhammad sosoknya, bentuknya, ndak perlu. Tapi sudah kenal kan? Gak perlu bentuk, gak perlu pakaian, gak perlu, enggak. Tapi orang Jawa sudah mengenal Muhammad dengan yang sejati, dengan sifat sabar, nerimo, ngalah, welas, ikhlas. Ini rahasianya orang Jawa. Iya. Ini rahasia yang menurut kita. Kesadaran seperti itu. Jadi dari kita udah kenal diri kita sendiri, kalau bahasa Mas tadi Muhammadnya sendiri, otomatis kan untuk melangkah yang lebih jauh lagi, Mas, mengenal Tuhannya gitu kan lebih mudah lagi. Otomatis. Kalau kita sudah mengenal Muhammad kita sendiri, pas kita bisa mencintai dan menghormati Muhammad Rasulullah SAW. Pasti enggak harus diperangi dulu, enggak harus diancam, enggak, dengan sendirinya. Makanya ketika leluhur kita, ketika Islam masuk ke tanah Jawa, tidak ada permusuhan, diterima. Karena leluhur kita sudah mengenal Muhammadnya sendiri. Dan Islam datang mengenalkan Muhammad Rasulullah SAW. Klop, istilahnya kalau bahasa lainnya tumbuh ketemu tutup. Itu karena tumbuh ketemu tutup. Istilahnya kan gitu. Cuman hal semacam ini, kesadaran semacam ini kadang-kadang dipelintir beberapa orang demi kepentingan tertentu. Makanya beberapa kali saya mengatakan Jawa yang saya wedar di sini, sering dibahas di sini, bukanlah Jawa suku, tapi kesadaran puncak manusia yang mengenal Muhammadnya sendiri. Ketika mengenal Muhammadnya sendiri, pasti akan mencintai dan menghormati Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun tanpa mengenal bentuk wajah dan gak butuh itu. Jadi tambah jelas lah, Mas, intinya tambah jelas kita kalau kita sudah mengenal Muhammadnya sendiri, otomatis tahu juga apa yang kita sembahkan gitu kan. Otomatis. Jadi kita di dunia ini bukan hanya menyembah sekarang, tapi pengabdian. Makanya ketika seseorang itu sudah mengenal Muhammadnya sendiri, maka dia tidak akan terlena atau tertipu dengan seseorang yang memakai jubah-jubah, seseorang yang memakai serban. Karena Muhammad bukanlah dari pakaian, tapi Muhammad adalah seseorang manusia yang sudah bisa dalam kehidupannya sehari bisa melakukan sabar, nerimo, ngalah, welas, ikhlas. Itulah Muhammad dalam artian yang
yang luas. Yang luas. Nggih. Iya, jadi saya juga kadang teringat kayak video-video yang viral kayak gitu loh, Mas. Ya. Nggih. Banyak yang mengaku-mengaku keturunan-keturunan, tapi belum sampai titik seperti itu kan. Otomatis kan kayak gitu. Ya. Makanya kesadaran manusia itu puncaknya kan sama dengan ikhlas, Mas. Ikhlas. Ikhlas. Makanya orang Jawa tidak pernah membangga-banggakan leluhur. Orang Jawa tidak pernah membanggakan status anak raja, anak bangsawan, tidak pernah. Karena orang Jawa selalu mengedepankan mengenal Muhammadnya sendiri, mengenal dirinya sendiri. Kalau seseorang bisa mengenal dirinya sendiri, pasti tidak ingin menjadi orang lain atau bersaing dengan orang lain. Nah terus ini Mas, dari penjelasan jenengan di bawah ya, orang Jawa itu kan tidak apa membanggakan leluhurnya. Kan? Jadi yang ingin saya tambah seru lagi pertanyaan. Jadi yang saya ingin obrolkan lagi. Jadi cara membanggakan leluhur dari diri kita sendiri, memantaskan ya Mas ya. Nggih, memantaskan. Jadi menurut saya ya boy. Nggih. Jadi apa ajaran-ajaran kaluhuran yang diwariskan leluhur kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan mengaku saya cucunya Prabu Siliwangi, saya cucunya Prabu Brawijaya, saya cucunya Mahapati Gajah Mada. Bukan seperti itu. Tapi ajaran leluhur yang diwariskan Prabu Siliwangi, Mahapati Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk, Prabu Kertanegara, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memantaskan diri. Masa ngaku keturunan Prabu Siliwangi ndak punya jiwa kepemimpinan, nggak punya jiwa cinta kasih kepada sesama manusia, nggak punya rasa pengabdian, pengorbanan kepada manusia. Tidak pantas mengaku. Makanya orang Jawa itu ndak pernah ngaku, tapi apa yang diajarkan kaluhuran yang diwariskan leluhur dipertahankan. Iya, poin-poinnya kan di situ. Nggih, bukan membanggakan. Bukan membanggakan dalam artian nama atau menyebut gelar. Tapi warisan kaluhuran yang diwariskan itulah yang dipertahankan. Bahkan diwariskan ke anak turun kita. Iya. Jadi membagikan cinta kasih itu ke semua orang. Nah, Nggih, pasti di situ. Makanya ya aneh bagi saya. Apalagi kalau di luar sana mengaku cucu Nabi. Nah, ini lebih agak melebar dikit, mengaku anak cucu Nabi, tapi tidak pantas menjadi cucu Nabi. Tapi gak usah diperpanjang, udah jelas. Sudah jelas. Tidak mencerminkan sama sekali lah kan kayak sudah gitu. Jelas sekali. Jadi poin-poin mati sak jroning urip niku seperti itu Mas. Nggih. Jadi setelah hidup kita yang memimpin. Kalau hidup kita yang memimpin berarti tubuh kita, pikiran kita, emosi kita, hati kita adalah alat hidup untuk melakukan tugas kehidupan di dunia ini. Jadi sudah tidak terpengaruh dengan pengaruh dari luar ya Mas? Sama sekali tidak ada Mas. Sama sekali. Istilahnya sampai melakukan kebaikan gak perlu stempel baik dari orang lain. Sampai melakukan apapun itu adalah murni pengabdian sampean kepada Sang Maha Hidup. Karena hidup hanya mengabdi kepada Sang Maha Hidup. Jadi tidak ada embel-embel. Baik harus ada stempel orang lain. Jadi sudah nggak perlu sesuatu dari luar. Malah kita menyebarkan cinta kasih untuk sesama manusia, bahkan alam semesta. Karena setelah itu hidup yang memimpin, kita tidak akan pernah keliru dalam melakukan segala sesuatu. Ketika saya sudah menjadi arifin soleh, tidak ada kemungkinan untuk keliru. Tapi ketika arifin soleh menjadi Iwan Gunawan, 90% kemungkinan keliru. Jadi lebih paham, terus
apa namanya, ini ada sedikit juga. Jadi menurut jenengan itu ada hubungannya dengan apa namanya, kita tahu perintah hidup kita juga Mas ya? Pasti Mas. Pasti kalau hidup mati kita sudah mati saja. Ya dalam kehidupan ini kita hanya menjalankan tugas hidup. Ya pasti itu tidak akan menjalankan yang lain. Iya, poinnya ke situ ya. Makanya poin-poin ke arah sini. Zaman harus belajar ilmu kesabaran yang multidimensi. Ilmu kesabaran, ilmu menerima, mengalah, welas apa ikhlas. Ini kuncinya. Tanpa ini bohong. Tanpa ini bohong. Oke Mas, terima kasih Mas. Yuk, tambah banyak lagi yang saya tidak pahami juga lah. Malah tambah banyak. Jadi kan poinnya di sini kan kita Mas Satawa kan belajar bareng Mas. Iya. Ini dan disclaimer di sini saya hanya menyajikan satu sudut pandang. Iya. Yang lainnya monggo dilengkapi teman-teman kan gitu. Karena di sini bukan tempat untuk berdebat. Iya. Tapi berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi kesadaran. Intinya kemungkinan apa namanya, masih banyak lagi lah yang ingin kita ketahui juga Mas. Jadi untuk malam hari ini kemungkinan ya sampai di sini dulu lah. Kita sudah minimal sedikit sudah tahu poin-poinnya kan. Gitu nanti kan. bisa kita lanjutkan lagi yang jadi untuk malam hari ini teman-teman cukup sampai sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.